Oke ya, itu tadi yang bagian pertama tadi adalah bagian tentang perkembangan AI, kemudian aplikasi-aplikasi yang berkembang di masyarakat gitu ya, kemudian eh, apa namanya teknologi yang sering digunakan gitu ya. Nah, kemudian di materi yang kedua yaitu tentang perspektif AI ya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa AI itu kan memang dia intinya adalah berpikir seperti manusia dan bertindak seperti manusia. Nah, makanya di sini ada dua yang perspektifnya yaitu thinking humanity dan thinking rationally. Ya, jadi sistem yang berpikir seperti manusia itu berarti thinking humanly. Ya, jadi membuat sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Kemudian juga membuat sistem yang bisa berpikir rasional, ya, berpikir seperti manusia namanya thinking humanly, kemudian dia berpikir secara rasional atau thinking rationally, ya. Kemudian juga sistem yang bertindak seperti manusia bertindak sekarang ya. Kalau tadi berpikir namanya thinking, sekarang bertindak itu acting. Secara rasional itu berarti thinking rationally. Yang keempat adalah bertindak secara rasional. Bertindak secara rasional atau acting rationally ya. Nah, ini jadi perspektif AI itu adalah sebenarnya kita bisa membuat satu aplikasi atau sistem yang dia bisa berpikir seperti manusia, berpikir rasional, bertindak seperti manusia, dan bertindak secara rasional. Nah, ini jadi ada 4 hal ya yang harus kita miliki, yang kita harus ada dalam kita membuat satu aplikasi. Jadi dia bisa berpikir, kemudian bisa rasional, kemudian juga bisa bertindak, dan juga bertindak dan rasional. Nah, itu yang harus ada di dalam aplikasi kita. Ya, oke. Nah, ini jadi uji Turing ya. Jadi tadi awal Ibu sudah cerita ya tentang uji Turing ya. Jadi tentang Alan Turing ya. Jadi Alan Turing itu adalah bapak AI pertama gitu ya. Jadi bapak AI pertama tahun 50-an dia yang mulai mencetuskan adanya mesin yang bisa bertindak seperti manusia. Nah, ini jadi AI, jadi di sini ada interrogator ya. Di sini ada interrogator dan di sini ada komputer dan manusia ya. Kemudian di sini akan dikasih pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi AI ini akan bagus atau lulus tes apabila interrogator ini sampai tidak bisa membedakan mana yang dilakukan komputer sama mana yang dilakukan oleh manusia gitu. Seperti chatbot itu ya. Jadi misalnya kita akan bertanya ya dengan Amazon atau dengan Apple atau apa gitu ya. Nanti kita ngomong aja bertanya apapun dan kita akan mendapat jawaban ya. Dan kadang kita nggak tahu bahwa kalau itu jawabannya adalah dari mesin. Nah, berarti itu lolos lolos AI itu. Jadi AI yang bagus itu sampai mirip seperti manusia dalam dia merespon pertanyaan, ya kan? Menjawab pertanyaan gitu ya. Nah, itu jadi mirip seperti manusia sampai kita sebagai penanya aja nggak ngerti ini orang atau komputer ya. Nah, itu. Jadi itu berarti AI-nya udah bagus ya. Nah, ini jadi berpikir rasional itu apa sih? Tadi kita sudah lihat ya. Jadi berpikir rasional, bertindak rasional, bisa seperti manusia dalam bertindak, berpikir berasional, bertindak yang rasional. Nah, ini jadi sekarang kita lihat rasional dari thinking ya. Jadi berpikir rasional. Jadi berpikir rasional itu adalah kita memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Jadi kalau logika itu berarti seperti sebab akibat, hukum sebab akibat. Jadi itulah logika kita. Jadi kalau kita melakukan suatu apa, maka apa. Seperti kalau kita bikin program if bla 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 then bla 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 gitu ya. Jadi itu ada logikanya ya. Ada logika and, ada logika or, ada logika XOR gitu ya. Nah, ada logika negasi gitu ya kalau kita belajar di pemrograman itu ya. Nah, itu sebenarnya logika kita yang kita terapkan nanti di mesin. Jadi dia berpikir manusia, itu aturan logika. Ya, logika ini sebenarnya menjadi hal yang pokok ya di dalam kita membuat AI karena itu selalu menjadi dasar di bidang logika itu. Jadi ada konklusi ada premis gitu ya. Konklusinya benar maka apa? Dengan aturan logika misalnya dengan on, and atau dengan or, dengan XOR, dengan negasi dan lain-lain. Nah, ini
pemrograman AI itu lebih banyak mungkin sebagian ada yang ke logika. Jadi memang harus ke logikanya ya. Nah, jadi itu ya intinya berpikir rasional. Kalau bertindak rasional itu apa? Nah, kalau bertindak rasional itu berarti bertindak dalam mencapai goal gitu. Jadi goalnya itu apa? Ya berarti kita harus goalnya itu terpenuhi. Ya, jadi itu rasional ya. Banyak contoh-contoh ya. Jadi goal. Jadi kita tentukan dulu goalnya itu apa. Seperti kalau kita robot ya, kita robot di manufaktur, goalnya itu apa? Dia bisa membuat rangka mobil dan lain-lain, dia bisa mengecat, dia bisa menghitung, dia bisa apa? Goalnya itu ya berarti dia akan bertindak secara rasional untuk mencapai goal itu. Ya itulah bertindak rasional. Ya. Nah, dalam bertindak rasional, tadi kita udah lihat ya, jadi berpikir rasional, kemudian bertindak rasional, kemudian pasti ada hubungannya dengan intelijensia, ya. Nah, intelijensia itu adalah bagaimana seseorang itu akan belajar dan melaksanakan pengetahuan yang dimilikinya, ya. Jadi banyak orang yang intelijensianya itu yang namanya intelijensia kan berarti dia sudah punya knowledge-nya, udah punya pengetahuannya, udah punya pengalaman dan dia mampu mampu melakukan atau mampu mencari solusi terhadap satu masalah dengan ilmu yang dia miliki. Nah, itulah intelijensia. Ya. Nah, itu. Ya, jadi ya berarti sistem yang kita punya harus punya intelijensia yang bagus. Intelijensia yang bagus itu seperti apa? Jika dia selalu berlatih, dia punya knowledge yang cukup, yang tinggi, yang banyak gitu ya. Jadi semakin banyak dia punya knowledge atau data atau informasi, berarti dia semakin pintar karena dia akan bisa menyelesaikan banyak hal. Ya, itulah tugas utama kita nanti membuat sistem itu menjadi dia itu lebih pintar. Dengan dia pintar berarti pasti dia punya knowledge yang banyak ya, punya data yang banyak juga. Nah, itu untuk mengolah. Ya, kita tahu ya namanya data diolah menjadi informasi. Informasi punya nilai lebih lagi jika dia bisa membuat satu knowledge. Nah, itu. Jadi itu kalau kita tahu ya urutannya ya. Nah, ini jadi itulah intelijensia. Jadi intinya adalah sistem harus bisa mempunyai intelijensia yang bagus. Ya. Intelijensia yang bagus berarti sistem harus punya knowledge yang tinggi. Knowledge itu bisa didapat dari mana? Nah, ini kita lihat ya. Nah, bagian utama AI. Nah, ini bagian utama AI itu yang pertama ya, mungkin saya kasih di pengantar di sini, yaitu yang pertama adalah knowledge base, kemudian inference engine. Nah, ini yang tadi bilang, jadi knowledge intelijensia yang bagus, sistemnya pasti bagus. Nah, intelijensia itu berhubungan dengan knowledge. Semakin banyak dia knowledge-nya, semakin pintar dia. Ya seperti kita lah semakin banyak belajar sesuatu, maka kita akan semakin pintar, gitu kan ya. Nah, basis pengetahuan atau knowledge base, kemudian ada inference engine di sini. Ya, di sini. Nah, untuk masuk ke sini ya, ini komputer kita harus punya AI ini harus punya ini knowledge base sama inference engine. Jadi yang bisa menalar ya. Nah, di sini harus butuh inputan yang nanti akan bisa di inputan ini akan menjadi satu knowledge dan knowledge itu akan diolah oleh satu inference engine dan nanti menghasilkan satu output. Nah, output itu yang dipakai untuk menghasilkan satu kesimpulan atau goal tadi itu. Ya, nah itu. Jadi itu bagian utamanya. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa agak berbeda pemrograman konvensional dengan AI. Ya, jadi kalau AI itu biasanya ke representasi dan manipulasi simbol karena di situ banyak knowledge. Kalau komputasi konvensional dia berdasarnya algoritma. Kemudian AI itu AI itu memberitahu komputer tentang satu masalah. Kalau di komputasi konvensional malah memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita yang memberi tugas ke komputer untuk iki loh, kasih rumus ini udah dikerjain dengan data ini. Kita memberikan jadi pemrograman kita kan itu. Tapi kalau di AI malah kita memberitahu komputer ada satu masalah, sudah selesaikan. Nah, menurut mereka menurut AI-nya mau yang terbaik yang mana gitu ya. Nah, itu. Kemudian AI itu memberi pengetahuan dan kemampuan inferensi. Kalau komputasi konvensional itu memberi data kepada komputer dan program. Ya, jadi AI intinya adalah knowledge ya dan kemampuan inferensinya.
Kalau komputasi konvensional malah ke datanya, ya. Jadi ini beberapa kelebihan kecerdasan buatan. Jadi dari situ kita bisa lihat ya. Jadi banyak hal-hal manfaat dan kelebihan yang didapat dari AI tadi ya. Jadi salah satunya yang sudah direkap di sini adalah dia bisa lebih permanen ya. Kepintarannya tuh permanen selama dia tidak diutak-atik. Nggak kayak manusia ya. Manusia tuh kadang lemot gitu ya. Kadang lupa gitu ya. Tapi kalau kecerdasan buatan tidak ya, dia permanen. Kemudian mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, konsisten dan teliti ya. Jelas ya, konsisten dan teliti dibanding manusia gitu ya. Dapat didokumentasi dan pengerjaannya lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia ya. Nah, ini ada beberapa kelebihan yang bisa kita lihat ya, yang kita bisa ambil ya, walaupun namanya juga buatan manusia pasti ada hal-hal yang pasti ada kekurangannya ya. Oke. Kelebihan. Nah, kelemahannya setelah kita lihat kelebihan yang banyak ya. Nah, kita lihat kelemahannya ya. Kelemahannya bisa dilihat dari ketergantungan. Nah, ini ketergantungan pada data. Nah, biasanya meliputi ada kualitas data dan juga privasi dan kurangnya pemahaman konteks ya, konteks yang kompleks, interpretasi yang salah. Nah, ini karena kan kenapa menjadi kelemahan ya? Jadi interpretasi salah. Jadi sering karena ini kan bukan manusia ya, jadi dia sistem. Jadi sistem. Jadi mungkin dia secara logikanya itu yang terbangun itu salah sehingga dia membuat interpretasi yang salah ya. Nah, itu. Jadi makanya kita sebagai pengembang AI itu harus pinter-pinter bagaimana membuat logiknya itu benar-benar sudah sesuai ya. Karena kalau itu salah, interpretasinya nanti salah juga gitu ya. Itu kelemahan. Kemudian juga bias ya. Jadi kelemahannya juga bias ya. Jadi bias itu ada bias data karena datanya itu jadi bias itu artinya tidak satu tambah satu sama dengan dua gitu enggak ya. Tapi karena ini berhubungan dengan knowledge maka sering bias ya. Kemudian ada keamanan ya. Keamanan juga rentan terhadap serangan ya. Namanya juga dibuat manusia juga ya. Jadi ini biasanya rentan terhadap serangan, kemudian sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini jadi inilah kadang yang kita anggap itu sebagai kelemahan ya. Kita harus hati-hati dalam menggunakan AI. Nah, juga butuh biaya yang tinggi ya, karena juga maintenance ya, karena untuk mengembangkan AI juga tidak murah ya, banyak hal yang harus kita siapkan. Kemudian kurangnya kreativitas dan emosi ya, kadang namanya juga mesin mungkin emosinya kadang dia kita tidak seperti manusia yang emosi akan kelihatan ya. Jadi memang itu kekurangan dari AI. Nah, kemudian kelemahan AI itu tadi kira-kira bermasalah apa? Nah, ini bermasalah juga di penggantian pekerjaan manusia. Nah, ini kelemahannya ke situ juga. Jadi kalau misalnya AI itu diterapkan kayak tadi di pabrik, mungkin pekerjaan manusia menjadi berkurang karena sudah digantikan oleh AI. Ya, kemudian juga masalah etika. Ya, jadi misalnya etika itu juga penting juga ya, ada kelemahan. Tadi kalau yang mengerjakan AI, nah siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah mesinnya kita perkarakan gitu kan ya ke polisi gitu kan ya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi makanya ini menjadi salah satu PR juga nih kalau AI-nya yang salah gitu ya. Nah, contoh penerapan AI yang negatif tuh banyak ya. Misalnya kayak penyebaran informasi palsu, ada deepfake, generasi teks otomatis, itu kan juga menjadi penerapan AI yang jelek. Kemudian penggunaan militer ya, penggunaan militer misalnya drone atau apa pesawat tanpa awak gitu kan ya. Nah, itu kan juga negatif juga ya. Ketergantungan yang berlebihan, privasi, pengangguran tadi yang menyebabkan dampaknya ya, pengangguran. Kemudian, nah bagaimana mengatasi dampak negatif AI? Nah, ini menjadi hal yang tugas besar nih bagi pemerintah ya. Mungkin perlu adanya regulasi dari pemerintah, perlu adanya transparansi. Jadi artinya algoritma
AI itu kan dibangun dari algoritma ya, jadi mungkin harus bisa dipertanggungjawabkan di audit dan diaudit. Kemudian juga etika, kemudian juga pendidikan ya, jadi itu negatifnya ya. Jadi kenapa ada di pendidikan ya dampak negatif ya, ini karena masyarakat akhirnya sangat tergantung dengan teknologi AI ini ya. Nah ini jadi tidak belajar mandiri tetapi lebih banyak tergantung dengan AI. Walaupun ada sisi positifnya ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya, dan kita memang tidak bisa menghindari teknologi, tetapi yang kita lakukan hanya bisa mengikuti teknologi dan memberikan kita harus tahu mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.